Pelaksanaan pemilu anggota DPRD, DPD, dan DPR RI atau yang dikenal Pemilu Legislatif 2014 di Kalimantan Selatan berlangsung damai dan lancar dengan pemilih 2.785.530. Pemilu legislatif di Kalimantan Selatan yang berjalan aman dan lancar berkat peran aktif para penyelenggara pemilu didukung pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Selatan serta semua stakeholder, diantaranya melalui dukungan anggaran, aparat-aparat koordinasi untuk menciptakan suasana kondusif dan fasilitas lainnya, termasuk sosialisasi dalam berbagai bentuk, baik media massa, tatap muka, media luar ruang, pemilih pemula, pertandingan futsal, dan lainnya. Sebenarnya sebagai salah satu upaya kita untuk sosialisasi pemilu, khususnya kepada pemilih pemula. Kita berharap bahwa dengan kegiatan olahraga, terutama futsal ini menambah daya tarik. Dan bagi mereka juga, pemilih pemula ini dengan olahraga futsal pemilu ini, mereka lebih ingat lagi bahwa tanggal 9 April itu nanti kita ada pemilu legislatif. Pemilu legislatif dilaksanakan melalui berbagai tahapan. Tahapan pendaftaran calon anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota dan Kabupaten mulai tanggal 6 April sampai dengan 15 April 2013. Tahapan selanjutnya dilakukan dengan verifikasi pencalonan anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten Kota mulai tanggal 16 April sampai dengan 30 Juni 2013. Sedangkan verifikasi dinyatakan selesai, maka dilaksanakan pengumuman daftar calon tetap DCT anggota DPR RI 17 Juli 2013. Tahapan penting lainnya, pengumuman penetapan daftar calon tetap atau DCT DPR RI, DPRD Provinsi, dan Kabupaten Kota pada tanggal 4 Agustus 2013. Setelah semua daftar calon tetap diumumkan, maka dilaksanakan persiapan proses kampanye pemilu legislatif yang dimulai pada tanggal 11 Januari sampai dengan 5 April 2014. Kampanye dilaksanakan oleh hampir semua partai politik peserta pemilu legislatif yang ada di Kalimantan Selatan, baik dengan cara dialogis, pemasangan alat peraga, maupun rapat umum terbuka. Selesai masa kampanye, tibalah masa tenang pemilu legislatif dari tanggal 6 April hingga 8 April 2014. Pada masa tenang ini, semua partai bersama aparatur yang ditugaskan melakukan penurunan atribut semua calon anggota legislatif dari semua partai. melatih kesiapan tujuannya. Jadi kita lihat tadi itu semua personil dalam rangka penindakan itu sudah hadir gitu. Dan kita lihat juga hasilnya tadi kan berarti yang melakukan demo kan bisa dipukul mundur. Mudah-mudahan tidak terjadi di Kalimantan Selatan ya, tapi kita kan tidak bisa menganggap bahwa yang selama ini Kalsel aman itu akan selalu aman. Makanya kita mencoba melatih kesiapan seluruh personil yang ada.
lihat tadi, baik di Banjarmasin maupun yang ada di dua kecamatan Kabupaten Banjar ya. Ada kecamatan Tahanyar sama kecamatan Gambut. Alhamdulillah sudah siap untuk melaksanakan pesta demokrasi pencoblosan untuk besok hari. Nah, kita harapkan mudah-mudahan angka partisipasi politik kita ini di atas 70% gitu. Mudah-mudahan ya di 2014. Saat yang dinanti-nanti telah tiba pada 9 April 2014, rakyat Indonesia, tentu juga masyarakat pemilih di Kalimantan Selatan, mendatangi TPS-TPS yang telah disediakan penyelenggara pemilu untuk memberikan hak suaranya memilih para calon anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota sesuai dengan pemilihan masing-masing. Tercatat ada 8.933 TPS di Kalimantan Selatan. 2014 jangan kada ingat datangi. Untuk keamanan di Kalimantan Selatan itu sementara aman, tidak ada terkendala, aman aja, berjalan dengan lancar. Usai melakukan penghitungan suara, para petugas dari tingkat TPS hingga kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat melakukan penetapan hasil suara masuk untuk masing-masing partai dan calon anggotanya yang terpilih mencapai bilangan pembagi pemilihan untuk masing-masing kursi di tingkat masing-masing. Untuk Kalimantan Selatan, berhasil menetapkan anggota DPR RI sebanyak 11 orang, terdiri dari Dapil 1, Haji Saifullah Tamliha dari P3, Haji Saiful Rashid dari Gerindra, Haji Indro Hananto dari Golkar, Haji Ahmadi Nur Supi dari Golkar, Habib Abu Bakar Al-Habsyi dari PKS, dan Haji Zainul Arifin Nur dari PKB. Sedangkan dari Dapil 2 terdiri dari Haji Muhammad Zairullah Azhar dari PKB, Haji Adriansyah dari PDI Perjuangan, Haji Hasnur Yadi Sulaiman dari Golkar, Haji Syahrani Mataya dari Gerindra, dan Haji Muhammad Aditya Mufti Arifin dari P3. Untuk anggota DPD RI asal Kalimantan Selatan ditetapkan sebanyak 4 orang, yakni Haji Gusti Farid Hasan Ahmad, Habib Hamid Abdullah, Habib Abdurrahman Bahashim, dan 1 orang perempuan, Antung Fatmawati. Untuk DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan sebanyak 55 orang. Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih tingkat nasional sampai dengan kabupaten kota dilaksanakan pada tanggal 11 Mei sampai dengan 18 Mei 2014. Partisipasi pemilih pada pemilu legislatif di Kalimantan Selatan sebesar 73,93%, terdiri dari Kabupaten Tanah Laut 74,11%, Kabupaten Banjar 74,35%, Kota Banjarbaru 71,95%, Kota Banjarmasin 65,22%, Kabupaten Barito Kuala 76,20%, Kabupaten Tapin 85,77%, Kabupaten Hulu Sungai Selatan 76,93%, Kabupaten Hulu Sungai Tengah 80,32%, Kabupaten Hulu Sungai Utara 78,33%, Kabupaten Tabalong 75,28%, Kabupaten Balangan 79,46%, Kabupaten Kota Baru 69,65%, Kabupaten Tanah Bumbu 74,69%. Adapun perolehan suara partai politik pada pemilu legislatif di Kalimantan Selatan adalah Nasdem 6%, PKB 10%, PKS 8%,
PDI Perjuangan 12%, Golkar 24%, Gerindra 9%, Demokrat 6%, PAN 6%, P3 9%, Hanura 5%, PBB 2%, PKP 1%. Sukseskan pemilu 2014, pakai hak pilih biar. KPU dalam rangka menyelenggarakan pemilu itu paling tidak ada dua mekanisme yang harus kita senantiasa ya berdasarkan ke sana. Artinya bahwa ada mekanisme hukum dan ada kemudian mekanisme administrasi. Nah, dalam sistem penyelenggaraan pemilu dengan berdasarkan dua mekanisme sistem tadi, maka kemudian KPU senantiasa harus merujuk kepada 12 asas penyelenggaraan pemilu dan lain sebagainya itu. Ada dua strategi di dalam kita untuk bagaimana menangani pelanggaran tersebut. Yang pertama adalah strategi pencegahan. Kita melakukan pencegahan sejak dini sebelum pelanggaran itu terjadi. Jadi ada beberapa kegiatan yang berkenaan dengan strategi pencegahan. Kemudian strategi lainnya adalah strategi penindakan. Nah, inilah yang kita lakukan apabila pencegahan sudah tidak dimungkinkan, ada pelanggaran yang harus kita tindak. Nah, dalam penindakan ini ya tentu ada yang bermuara kepada pelanggaran administratif, ada yang bermuara kepada pelanggaran pidana pemilu, dan ada bermuara ke pelanggaran kode etik. Jadi pemilu legislatif kita sudah laksanakan. Kami sangat mengharapkan masyarakat itu senantiasa melakukan pengawasan terhadap hasil pemilu legislatif kemarin. Artinya bahwa hasil pemilu itu tidak berakhir sampai penetapan kursi di DPRD atau misalnya di parlemen. Jadi masyarakat harus senantiasa melakukan pengawasan untuk itu. Kemudian harapan kami tentang terhadap Pilpres yang akan kita laksanakan di 9 Juli, kami juga sangat mengharapkan bagaimana masyarakat ya itu senantiasa mobilitasnya tinggi, political will-nya ada untuk kemudian ikut ya berpartisipasi aktif atau berinisiasi ya dalam konteks pemilu presiden yang akan datang. Begitupun nanti saya kira di pilkada begitu ya. Sementara untuk pemilu presiden RI diikuti oleh dua pasangan calon dengan jumlah pemilih 2.821.261. Pasangan capres nomor urut 1 Prabowo Subianto, Hatta Rajasa. Pasangan nomor urut 2 Joko Widodo dan Yusuf Kala, dan didukung oleh partai politik. Mereka berkampanye di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan. Dan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi stakeholder pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden 2014 saya nyatakan secara resmi dibuka. Sementara ini belum ada laporan yang ada indikasi pelanggaran. Mudah-mudahan aja, jangan diharapkan ada pelanggaran lah. Semuanya berjalan aman dan lancar. Oke, ya, terima kasih. Terima kasih pada masyarakat Kalimantan Selatan. Dari hasil perhitungan KPU Kalimantan Selatan, pasangan nomor urut 1 meraih suara sebanyak 941.809 atau 50,05%, dan nomor urut 2 sebanyak 939.748 atau 49,95%, dengan tingkat partisipasi pemilih Kalimantan Selatan mencapai 1.919.794 atau 66,47%. Dari rangkaian kegiatan tahapan pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2014 di Kalimantan Selatan telah dilalui dengan relatif aman dan lancar. Semua ini berkat peran aktif KPU, Bawaslu, beserta jajarannya, dukungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan semua pihak seperti aparat keamanan, Polri, TNI, Kejaksaan, intelijen, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota se-Kalimantan Selatan.
Tidak lepas pula peran aktif dan partisipasi masyarakat di semua lini sehingga penyelenggaraan pemilu legislatif di Kalimantan Selatan terselenggara sesuai harapan bersama. Kesuksesan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa serta hasil sinergi antara KPU Provinsi Kalimantan Selatan dengan jajarannya sampai KPPS, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sampai pengawas lapangan dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Kesbangpol Kalsel, Badan Kesbangpol Kabupaten Kota, para relawan demokrasi, relawan pengawas, forum koordinasi pimpinan daerah beserta aparat keamanan dan intelijen, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama, generasi muda, dan berbagai pimpinan suku agama, serta media massa dan masyarakat luas. Kini, para pengemban amanat rakyat telah terpilih. Semoga semua harapan masyarakat dapat terwujud secara bertahap menuju masyarakat Kalimantan Selatan yang madani, maju dan sejahtera lahir batin.